macam-macam pembayaran pada e-commerce. Perkenalkan, nama saya Anjeli, saya dari kelas 5BM 1R dengan jurusan S1 Manajemen di kampus STY Mahaputra Riau. Nah, sebelum itu kita bahas dulu e-commerce itu apa. E-commerce itu merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik seperti pertukaran barang, contohnya Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, macam-macam jenis transaksinya. Yang pertama itu pembayaran kartu kredit dan debit Visa. Pembayaran kartu kredit atau juga debit atau Visa ini yaitu kita melakukan cara ini dengan mudah, atau pembayaran ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Mengapa? Karena ini mudah dilakukan. Kita cukup memasukkan data kartu kredit kita ke dalam internet atau suatu situs e-commerce tersebut, maka transaksi akan dilakukan secara otomatis. Nah, apa bedanya antara kartu kredit sama debit Visa? Itu hampir sama ya teman-teman, hanya saja yang membedakannya kalau debit Visa itu dia tercantum logo Visanya seperti yang digambar yang saya berikan ini. Transaksi yang selanjutnya yaitu rekening bersama. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan gambaran ya alurnya dari proses rekening bersama atau proses melalui transaksi rekening bersama ya teman-teman. Di sini udah ada bagiannya. Yang pertama itu pembeli dan penjual sudah sepakat menggunakan rekening bersama. Nah, kemudian pembeli mentransfer dana ke rekening bersama. Dilanjutkan dengan rekening bersama mengkonfirmasi dana yang masuk tersebut. Kemudian masuklah ke rekening bersama. Nah, penjual mengirim barang dan pembeli mengkonfirmasi barang yang telah sampai. Kemudian barulah rekening bersama mentransfer dana ke si penjual. Uangnya baru masuk gitu ya teman-teman. Nah, barulah penjual mengkonfirmasi dana yang telah masuk. Itulah contoh dari transaksi menggunakan rekening bersama. Selanjutnya itu cash on delivery atau yang biasa kita kenal dengan istilah COD. Berbeda dengan transaksi lainnya yang yaitu melalui jalur internet, cash on delivery ini dilakukan secara online, yaitu dilakukan secara offline, yaitu pembayaran antara konsumen dan si penjual itu dilakukan secara offline melalui perantara kurir. Jadi ketika barang sampai, si pembeli baru memberikan atau membayar barang tersebut. Nah, kekurangan dari COD ini, biasanya COD ini dia lebih memakan waktu yang lama dalam pengiriman barangnya ya teman-teman. Namun COD ini lumayan banyak digunakan oleh orang-orang karena mereka bisa melihat barang mereka terlebih dahulu apakah sesuai dengan permintaan atau barang yang ingin mereka beli. Jika sesuai, barulah mereka membayar harga barang tersebut atau membelinya. Jika tidak, maka si pembeli bisa meretur. Si pembeli akan meretur produk yang dikirim kepada toko yang menjual produk tersebut. Apakah ia membatalkan pembelian atau ia menginginkan mengganti, misalnya dia membeli sepatu, ukuran sepatunya tidak sesuai, mungkin dia akan ganti dengan size yang lebih sesuai, atau seperti itulah ya kira-kira contohnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu dengan melakukan transfer bank. Transfer ini dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking maupun mobile banking gitu ya teman-teman. Kita itu mentransfer uang kita ke rekening si penjual. Itu bisa melalui ATM atau internet banking atau mobile banking ya teman-teman.
Kalau ini mungkin teman-teman udah paham semua. Nah, kemudian transaksi selanjutnya yaitu e-wallet. E-wallet ini yaitu jenis transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Contohnya seperti GoPay. GoPay itu disediakan oleh Gojek, kemudian Tikes yang disediakan oleh Telkomsel. Kemudian aplikasi dari OVO. Nah, yang kemudian yang paling kita kenal atau yang paling kita sering gunakan yaitu Dana, aplikasi Dana. Nah, jadi kita simpulkan e-wallet ini semacam dompet digital ya teman-teman. Oke, sampai situ aja ya teman pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan semoga ini menambah wawasan teman-teman semua ya. Nah, dan jangan lupa di like dan di share ya teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu.